Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini untuk bersama-sama kita berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi kaum yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan di hadapan seluruh penduduk langit, dibanggakan oleh para malaikat yang senantiasa setiap saatnya berzikir, setiap saatnya bertasbih, setiap saatnya mengingat Allah. Mereka masih lebih membanggakan orang-orang yang hidup di dunia dengan kesibukan dunia, tetapi masih berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang kan di atas pondasi ketakwaan kepada Allah, pondasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpulnya kita untuk merayakan dari perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad, hari yang menjadi mulia karena sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hari tersebut menjadi mulia? Itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Dikatakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, engkau puasa apa di hari Senin? Ada apa di hari Senin? Kenapa engkau berpuasa? Ini bukan bulan Ramadan, ini bukan hari daripada Asyura ataupun Arafah. Kenapa engkau berpuasa?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka puasa, ini bukan bulan Ramadan, ini bukan hari daripada Asyura ataupun Arafah. Kenapa engkau berpuasa?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumu wulidtu fihi." Di hari ini, di hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan ini adalah bentuk perayaanku atas kelahiranku, bentuk syukurku dengan ibadah. Hadirin hadirat, kita kalau bikin perayaan, biasanya kita bikin perayaan syukuran, baik khitanan atau perayaan nikahan atau syukuran ini dan itu. Kita bikin syukuran ini bentuknya seperti apa? Gimana kita mentakbirkan kegembiraan kita dengan perayaan tersebut? Ada yang bikin hajatan, ada yang bikin yasinan, ada yang bikin zikiran, tapi ada juga yang bikin orkestraan, ada juga yang bikin dangdutan, ada juga yang bikin selamatannya dengan hajatan yang enggak, yang campur aduk di dalamnya. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita merayakan suatu perayaan harus dengan hal yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan ibadah. Bentuk syukurnya Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, dikenalkannya kepada umat-umatnya, yaitu dengan dia beribadah, berpuasa di hari Senin dengan memuliakan hari Senin. Maka hari Senin pun menjadi hari yang mulia dan disunnahkan puasa karena itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau hari Jumat menjadi mulia, kata ulama, dikarenakan di situ dilahirkan, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Maka bagaimana lantas dengan hari yang di situ Rasulullah lahir di muka bumi ini? Maka jauh hari tersebut menjadi hari yang lebih mulia, sebab Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam wa afdhalus salatu wat taslim. Berkumpulnya kita mengingat tentang perayaan kelahiran Nabi Muhammad, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan dilahirkan ke muka bumi ini dalam bentuk yang sangat indah. Beliau bukan hanya nabi yang baik, bukan hanya nabi yang sopan santun, tetapi dikatakan Nabi Muhammad kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, memiliki fisik yang indah dan akhlak juga yang indah. Dikatakan oleh Hasan bin Thabit,
wa ajmalu minka lam tara qattu ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sungguh, kata Hasan bin Thabit, saya tidak pernah melihat sosok yang lebih tampan, sosok yang lebih indah, yang fisiknya lebih bagus daripada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada wanita yang pernah melahirkan bayi yang lebih indah dari bayi sebagaimana Nabi Muhammad dilahirkan. Dia katakan oleh Hasan bin Thabit, seakan-akan beliau dilahirkan ini udah order duluan, udah mesen duluan. Kenapa? Sebab nggak ditemukan cacat di wajahnya, nggak ditemukan kekurangan di dalam fisiknya. Kalau ada kita nemuin orang paling tampan, tapi ada cacatnya. Apa cacatnya? Oh, di sini ada kurang di bagian mata, di sini ada ada tahi lalatnya, di sini ada ininya. Tetapi Rasulullah nggak ditemukan kekurangan. Bahkan bayangkan orang-orang kafir, musyrikin, tatkala benci sama Nabi Muhammad, mereka ingin mencela Nabi Muhammad itu sulit. Enggak menemukan majal, enggak menemukan kekurangan di dalam fisiknya ataupun akhlak Rasulullah saking indahnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebab itu dikatakan, man addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang menjagaku, yang mendidikku adalah Allah, Tuhan alam semesta. Kalau Allah yang menjaga aku, kalau Tuhan alam semesta yang mendidik Nabi Muhammad, masa bisa didikannya gagal? Mana bisa Nabi Muhammad menjadi tercela? Kenapa? Yang menjaganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau kita ingin hidup di dunia ini sebagai hamba yang sukses, hamba yang menjadi pemenang di dalam setiap hal, urusan dunia, urusan akhirat, urusan ibadat, maka hendaknya kita meneladani sosok yang sudah sukses. Maka hendaknya kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab jalannya Nabi Muhammad diridhoi oleh Allah, dijaga oleh Allah, direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, beliau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam sosok Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang patut kita ambil. Di dalam ayat lainnya dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Sungguh kami tidak mengirim engkau wahai Nabi Muhammad melainkan bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta, bentuk rahmat kami kepada alam semesta. Rahmat kepada seluruh alam semesta, bukan hanya kepada lil muslimin kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, tetapi kepada alam semesta. Alam semesta muslim atau non muslim. Apalagi kita hidup di negeri Indonesia, banyak agama selain agama Indonesia, dengan mencintai, dengan menghormati mereka, dengan mencintai daripada sifat kemanusiaan mereka. Tapi mereka non muslim, kita membenci kekufurannya. Kita diajarkan untuk membenci daripada kezalimannya, tetapi zat mereka, kemanusiaan mereka, kita tidak boleh membencinya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmat bagi seluruh umat, rahmat bagi setiap individu. Yang dikatakan juga bahwasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, visi dan misi beliau adalah mengevakuasi umat, adalah mengajak umat yang tadinya calon penghuni neraka diusahain sama Nabi Muhammad biar bisa masuk surga. Apa yang harus dilakukan? Korbanin harta beliau, korbanin waktu beliau, korbanin daripada nyawa beliau dan para sahabat beliau. Tujuannya untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, bukan memaksakan mereka. Bagaimana kita bilang Nabi rahmat, Ustadz? Nabi katanya rahmat, tapi kok ada peperangan? Tapi kok sahabat Nabi Muhammad banyak yang membunuh? Tetapi kok ada perang ini dan itu, ada pembukaan daripada Fatah Mekah, Fatah Khaybar. Bagaimana itu terjadi? Kok ada kekerasan di dalam Islam? Beritahukan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun dizalimin. 13 tahun gak bisa ibadah dengan tenang di dalam masjid. Nggak bisa ke Masjidil Haram melainkan setelah beliau dicaci maki, dikotorin tubuhnya, dilemparin dengan kotoran, dalam sholat lagi sujud ditaruh di atas tubuh beliau dengan jeroan daripada unta dan binatang lainnya. Dizalimin, sahabatnya dibunuh, sahabatnya diseret,
sahabatnya ditarik, sahabatnya ditimpukin, dizalimin selama 13 tahun dan Rasulullah tidak melawan. Hijrah ke kota Madinah, hampir dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hampir dibunuh di atas kasurnya. Akan tetapi juga Rasulullah tidak melawan mereka. Sampai tatkala kezaliman menyebar, tatkala kezaliman itu sudah merajalela, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengangkat kezaliman tersebut dengan peperangan, dimulai di peperangan Badar. Baru ada peperangan Uhud dan ada peperangan Khandaq. Tetapi walaupun peperangan yang kita pikir kekerasan, kekerasan ini juga dengan keindahan. Bukan kekerasan dengan hawa nafsu, bukan kekerasan untuk membela pribadi beliau, tetapi membuktikan bahwasanya barang siapa yang ingin menantang Allah, yang ingin menzalimi umat Islam, maka lawannya adalah pedang. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di peperangan Uhud, itu Rasulullah bersama kaum muslimin banyak yang dizalimin. Itu mereka Rasulullah hampir terbunuh, bahkan dikabarkan hoaks Rasulullah terbunuh. Pamannya Hamzah terbunuh, sahabatnya Mus'ab bin Umair dan banyak sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah terbunuh di peperangan Uhud. Rasulullah diusahakan supaya dibunuh tetapi dibawa kabur oleh para sahabat. Gigi geraham beliau pecah, pipi beliau itu tembus dengan beliau memiliki baju besi menembus ke bagian pipi beliau, berdarah kemana-mana. Tetapi Rasulullah tetap rahmat. Gimana udah dizalimin rahmat? Beliau tahan darahnya. Ya Rasulullah, kenapa ditahan? Saya takut kalau seandainya darah ini menetes ke muka bumi, Allah Ta'ala akan murka dan akan dihimpitkan dari segala yang ada di atas muka bumi ini. Terus ya Rasulullah, mereka adalah orang yang menzalimi engkau. Mereka adalah orang yang memusuhi engkau. Terus lantas kenapa masih dibela oleh Rasulullah? Sebab Rasulullah adalah Nabi yang rahmat walaupun kepada musuhnya. Kita dengar di dalam peperangan Uhud yang sama, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya dizalimin, beliau melihat bahwa beliau Al-Imam Hamzah bin Abdul Muttalib itu dimutilasi, disobek perutnya, dikeluarkan organ tubuhnya. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ud'u alaihim. Ya Rasulullah, itu mereka tuh orang-orang kurang ajar, coba doain biar mampus aja sekalian. Rasulullah bilang, ma bu'ithtu la'anan wala sababa. Saya ini enggak diutus oleh Allah untuk tukang sumpah serapah, nyaci maki atau menyalah-nyalahkan, tidak. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Tetapi saya diutus dalam bentuk kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Imam Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan itu beliau dikatakan lagi tengah-tengah perang ngelawan musuh. Ini pemberani, seseorang yang pemberani, enggak penakut. Itu di depannya ada orang udah terjatuh, tinggal ditebas, tiba-tiba dia diludahi nama musuhnya. Kalau kita tinggal ditebas saja, Imam Ali nggak mau ngelanjutin, ditinggalin. Kenapa? Saya takut. Tatkala saya membunuh, saya bukan membela Allah, tetapi membela hawa nafsu saya. Tatkala Imam Ali mau pergi perang ke peperangan Khaybar, ingin membobol benteng Khaybar, Nabi bilang apa? Nabi bilang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau engkau kembali kepada saya bukan membawa kemenangan, bukan membawa ghanimah, tetapi cuma bawa satu orang yang taat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, yang taubat, mendapatkan hidayat berkat engkau berperang. Tujuan perangnya menyebarkan hidayat, bukan menghancurkan. Nabi melarang di dalam peperangan untuk mengusik wanita atau mengganggu jamaah yang lagi di kuil ataupun lagi di gerejanya. Orang tua yang kabur dari peperangan bawa pedang habis ngebunuh kabur, jangan dikejar kata Nabi Muhammad. Sebab tujuannya bukan untuk menghabiskan umat, tetapi memberitahukan tentang izzatul Islam, kemuliaan Islam. Maka Nabi bilang, wahai Ali, engkau kembali bawa satu orang, lebih aku sukai daripada engkau membawa apapun yang ada di dunia ini daripada kenikmatan dan ghanimah-ghanimah. Lihatlah bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangnya indah, akhlaknya indah, perangainya indah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sebagian daripada sifat Nabi Muhammad, daripada akhlak Nabi Muhammad, dan kelak kita dikumpulkan di hari kiamat bersama guru-guru kita di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan keberkahan kepada masjid ini, Masjid
al mubarakah, ditambahkan keberkahannya, dan juga para panitia, para asatid, para ulama yang berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.